Hai sahabat pasar modal, kembali lagi bersama gua Fajar Sidik di channel kesayangan kita di Seni Pasar Modal. Kembali lagi di program Nanam Fulus, yaitu suatu program yang ngebahas mengenai masalah-masalah keuangan yang harus diselesaikan untuk menuju yang namanya financial freedom dari tentunya gua atau lu juga ya, sahabat pasar modal. Beberapa waktu lalu atau di video-video sebelumnya kita ngebahas mengenai yang namanya hedonisme, yang tentunya itu sangat berbahaya sekali terhadap hedon itu sendiri. Mungkin dari lu semua udah mulai sadar nih, oh ternyata gue hedon ya. Ada yang kayak gitu? Nah, mungkin ada juga yang belum sadar nih, kok gue hedon apa enggak ya gitu. Nih, untuk video hari ini kita akan ngebahas mengenai namanya sifat dari hedonisme itu sendiri. Penasaran? Sebelum itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan kalau konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk komen. Oke, sahabat pasar modal. Dan juga subscribe ya. Yuk kita mulai aja, check it out. Sifat hedonisme sebenarnya memiliki sisi positif loh. Yaitu mengajak manusia untuk menikmati hidup dengan kebahagiaan dan kesenangan. Agar manusia tidak selalu dalam keadaan murung atau sedih aja. Namun, saat ini banyak orang yang larut banget dalam yang namanya kesenangan dan kebahagiaan. Tentunya secara berlebih, sehingga mereka terjerumus terhadap yang namanya gaya hidup hedonisme. Padahal, dampak hedonisme bisa berakibat fatal, terutama pada hal keuangan. Simak dampak hedonisme dari sisi negatif ini ya. Pertama, hidup tanpa orientasi keuangan yang jelas. Siapa sobat pasar modal yang kayak gini? Gaya hidup hedonisme ini cenderung memenuhi keinginan belaka, sehingga dampak hedonisme adalah lu bisa hidup tanpa orientasi keuangan yang jelas. Pastinya hal ini berakibat tidak baik karena lu mengeluarkan uang tanpa mempertimbangkan aspek kebutuhan dari prioritas. Yang kedua, yaitu adalah struktur keuangan jadi tidak sehat. Salah satu dampak dari hedonisme ini yaitu adalah struktur keuangan lu menjadi tidak sehat. Kok bisa? Sebab gaya hidup lu yang hedon ini membuat lu banyak berbelanja sesuatu yang enggak penting sama sekali, sehingga pengeluaran lu lebih besar dari pemasukan, besar pasak daripada tiang, sehingga tentunya berpengaruh atau berdampak keuangan lu sendiri menjadi tidak sehat. Selanjutnya, tidak adanya dana darurat dan investasi. Pelaku gaya hidup hedon ini tidak memikirkan masa depan. Pokoknya hidup untuk hari ini. Masa depan ya udahlah antar aja. Itu yang salah. Karena kenapa? Karena perilaku tersebut atau pelaku tersebut tidak memiliki dana darurat ataupun investasi. Ketika memiliki uang, mereka langsung menghabiskan uang untuk kesenangan sementara. Pada saat nanti pensiun, ya udah, atau pada saat nanti di masa tua, ya udahlah minta aja ke anak. Itulah yang terjadi pada sandwich generation. Selanjutnya, sobat pasar modal, tidak punya perencanaan keuangan jangka panjang. Elu tidak akan memiliki rencana keuangan jangka panjang yang merupakan dampak dari hedonisme. Sebab pelaku hanya fokus pada yang namanya pemenuhan kesenangan dan kebahagiaan saat ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana mempengaruhi gaya hidup mereka menjadi mewah-mewah sehingga bisa mengalahkan orang lain. Yang dimana ini cenderung hidup hedon ini ya langsung habis uangnya. Ya tentunya untuk apa? Gaya doang. Dengan beli-beli barang branded buat foto, taruh di Instagram atau ditaruh di TikTok, udah wes. Itu yang salah. Selanjutnya, memicu hutang dan depresi. Kok bisa? Tentulah sobat pasar modal itu bisa. Tuntutan gaya hidup hedon tidak pernah habis. Mereka akan mencari banyak cara untuk memenuhi keinginannya. Ibaratnya sebuah judi akan menjadi kecanduan
Nah, kalau hedon juga akan menjadi kecanduan. Inilah dengan cara apa? Mereka gimana caranya bisa beli barang-barang branded? Dengan cara hutang. Hutang inilah yang akan akhirnya memicu depresi. Karena keuangan perilaku atau keuangan kita sebagai perilaku hedon ini cenderung tidak sehat. Mereka rela berhutang untuk hal-hal yang konsumtif. Akibatnya mereka bisa terlilit hutang dan menimbulkan depresi. Apakah Sobat Pasar Modal ada dari salah satu ciri dari hedon itu? Atau jangan-jangan semua ciri itu ada di lu? Kalau ada, ini saatnya untuk lu berubah, untuk menjadi ataupun mengelola keuangan lu menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu untuk video hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika konten ini bermanfaat. Gue Fajar Siddiq pamit. See you, bye-bye.